Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini adalah yang pertama, kita menggunakan kardus, kertas HVS, batu baterai, cat akrilik, lem fox, lem tembak, saklar on-off, lampu dan fitting, kabel, lilin, origami, dan juga plester. Kemudian alat yang digunakan yang pertama gunting, kedua cutter, kemudian kuas cat, penggaris, palet warna, dan yang terakhir korek api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarah Kianisa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah jalur yang dilewati oleh arus listrik dari sumber energi listrik melewati hambatan atau peralatan listrik. Jadi, rangkaian listrik berperan sebagai penghubung berbagai komponen listrik sehingga arus listrik dapat mengalir dari sumber energi listrik ke hambatan listrik dan kembali ke sumbernya melewati jalur yang tertutup dan tidak terputus. Sekian dari saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Saya Ketut Wirasantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik, bagian-bagiannya yaitu bagian rangkaian listrik seri. Jadi di sini kami membuat miniatur rumah yang di dalamnya itu terdapat rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Nah, jadi rangkaian seri ini adalah susunan komponen-komponen listrik seperti resistor, lampu, dan lain-lain yang dihubungkan secara berurutan. Artinya itu arus listrik itu hanya mengalir melalui satu jalur, tertutup dari komponen satu ke komponen lainnya secara berurutan. Jika salah satu komponen diputus atau dilepas, maka arus listrik itu tidak dapat mengalir. Nah, contohnya ada di lampu sebelah sini. Jika dihidupkan itu, maka lampu yang sebelah sini akan hidup karena dia berurutan. Jika ini diputuskan, maka dia akan mati secara bersamaan. Nah, jadi rangkaian seri itu seperti jalan raya yang hanya ada satu jalur saja, tidak ada cabang. Arus listrik hanya punya satu jalur untuk mengalir melewati setiap komponen secara berurutan. Misal, ada beberapa lampu yang dirangkai seri. Arus listrik harus melewati lampu pertama, lalu lampu kedua, ketiga, dan seterusnya secara berurutan. Seperti mobil yang melewati satu jalan lurus tanpa bisa berbelok ke cabang lain. Nah, jadi contohnya itu dari lampu seri ini. Dia dari saklar ini, dia itu harus ke rangkaian lampu yang pertama dulu, baru lanjut ke lampu kedua. Begitu juga seterusnya. Jika ini dimatikan, maka dua-duanya akan mati. Seperti itu. Jadi di sini kami mengangkat konsep hukum Ohm, yaitu rumusnya I sama dengan R per V. Bunyinya itu kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar atau hambatan besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan, tetapi berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, di sini baterai itu berperan sebagai sumber dari kuat arus yang dihasilkan dan lampu berperan sebagai tegangannya. Nah, jika lampu satu ini dihidupkan, dia akan terang karena jumlah hambatan atau kabelnya ini tidak panjang. Jadi hambatannya sedikit sehingga kuat arusnya kuat dan lampunya menjadi terang. Tetapi jika kita hidupkan lampu satunya, dia akan menjadi lebih redup dari sebelumnya karena jumlah hambatan kabelnya itu bertambah sehingga kuat arus menjadi mengurang dan membuat lampunya itu menjadi lebih redup dari sebelumnya. Saya Mela Oktarini akan menjelaskan tentang rangkaian listrik paralel. Jadi, rangkaian listrik paralel adalah komponen listrik yang disusun secara sejajar dan membentuk cabang dari sumber arus listrik. Arus yang mengalir pada setiap cabang itu berbeda, akan tetapi potensialnya sama. Nah, contohnya rangkaian paralel ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari seperti pemasangan lampu yang ada di rumah. Nah, saat lampu di kamar menyala dan di dapur juga menyala. Nah, jika dimatikan salah satu dan salah satunya akan tetap hidup. Nah, jadi mengapa ini digunakan pada rumah? Karena memiliki banyak manfaat.
seperti lampu menyala lebih terang, hambatan kecil, dan apabila salah satu lampu padam, yang lain tetap menyala. Saya Dewi Intan Abdillah akan menjelaskan rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel, di mana kita bisa melihat contohnya pada miniatur rumah di samping saya. Pada miniatur rumah ini, ruang keluarga dan juga kamar tidur menggunakan konsep rangkaian seri, di mana ketika kita menghidupkan salah satu saklarnya, ada dua lampu yang akan hidup sekaligus karena mereka mempunyai arus yang melewati kabel yang sama. Begitupun dengan yang di atas. Sedangkan di ruangan di sini adalah merupakan rangkaian paralel, di mana ketika kita hidupkan hanya lampu di sini ini aja yang hidup, sedangkan lampu yang lainnya tidak hidup. Ketika ada masalah pada kabel di salah satu rangkaian paralel ini, tidak akan mempengaruhi rangkaian seri di sampingnya. Tetapi jika ada masalah dalam salah satu kabel di sini, maka kedua buah lampu ini akan terpengaruh. Rangkaian campuran ini banyak digunakan pada rumah-rumah yang ada di sekitar kita. Sekian materi dari saya. Baiklah, saya Neska Zarananda Handoko akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri, paralel, maupun campuran. Yang pertama ada kelebihan dari rangkaian seri. Kelebihannya itu rangkaian seri ini sederhana dalam perakitan dan perawatannya, kemudian hanya membutuhkan satu jalur kabel saja. Dan yang terakhir ada arus yang mengalir di setiap komponennya itu sama. Dan kekurangannya, jika satu komponen terbuka, maka rangkaian seluruhnya akan ikut terbuka dan tidak ada arus yang mengalir. Kemudian ada total resisten rangkaiannya itu tinggi sehingga arus yang mengalir itu cenderung rendah. Dan yang terakhir, tidak efisien dalam pemakaian daya. Kemudian ada kelebihan dari rangkaian paralel. Yang pertama itu, ada kegagalan satu komponen itu tidak mempengaruhi komponen yang lainnya. Kemudian, total resisten rangkaiannya itu rendah sehingga arus yang mengalir itu cenderung tinggi. Kemudian, lebih efisien dalam pemakaian daya. Dan yang terakhir, fleksibel dalam penambahan komponen baru. Jadi, jika ingin menambahkan komponen baru, maka lebih mudah untuk rangkaian paralel ini. Dan kekurangannya itu, rangkaian ini membutuhkan banyak sekali kabel. Kemudian pemasangan dan perawatannya pun lebih rumit. Dan yang terakhir ada konsumsi dayanya itu tinggi. Nah, kemudian ada yang terakhir, kelebihan dari rangkaian campuran. Fleksibilitasnya itu tinggi karena dia ini menggabungkan kelebihan dari rangkaian seri dan paralel. Dan dapat disesuaikan, rangkaian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang bervariasi. Nah, untuk kekurangannya, pemasangan dan analisisnya ini lebih kompleks karena itu tadi dia menggabungkan antara seri dan paralel. Dan yang terakhir ada perlunya keseimbangan yang tepat antara bagian seri dan paralel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dapat kelompok kami sampaikan, kami ucapkan mohon maaf bila banyak salah dan kekeliruannya. Kami ucapkan terima kasih.